Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara se-Nusantara. Busukan kali ini kita di wilayah Trowulan Mojokerto ya, di mana kita melihat jejak-jejak peninggalan masa lalu yang berada di desamu nih, pundi Pak nih Pak? Bejijong. Bejijong. Desa Bejijong. Ada sebuah jejak-jejak peradaban Majapahit. Dan kita akan mencoba masuk, yaitu kita berada di lokasi Candi Brahu. Nah, ini berada di Candi Brahu. Nah, dan sudah dikasih plang oleh BPCB ya, karena BPCB ya pusatnya di sini, kantor dinasnya di wilayah Trowulan. Nah, ini ada sejarah singkat dari Candi Brahu. Nah, oh bukan Bejijong tapi Gejagan. Nah, ini penemunya adalah Raffles. Sebenarnya bukan Raffles ya, tapi masyarakat sini. Oh, dari anu ya, ternyata dari Empu Sendok, Kerajaan Medang. Ya. Jadi Empu Sendok itu Kerajaan Medang yang sudah ada catatan tentang candi ini ya. Tentang Candi apa? Brahu ini ya. Dan cukup murah sekali ya masuknya di sini, 4.000 per orang dewasa dan anak-anak 3.000. Cocok sekali buat edukasi, wisata edukasi sejarah tentang leluhur kita. Ini juga sempat dilestarikan sama Majapahit ya. Kita coba tanya-tanya sama beliau nih. Kula nuwun. Tuh minyo. Ah, Mas, ngapunten Mas. Badhe tanglet nggih. Sejarah singkat Candi Brahu niki dos pundi? Oh, niki masih ini. Mas, ngapunten nggih. Ya. Niki Mas. Candi sejarah singkatnya Candi Brahu ini gimana Mas? Jadi Candi Brahu ini diperkirakan dibangun pada abad ke-10 pada masa Kerajaan Medang Kamulan, rajanya yang bernama Raja Empu Sindok. Jadi pindahan dari Mataram kuno ke Majapahit dengan dibuktikan sebuah penemuan 4 lempeng tembaga prasasti Alasantan. Di situ tertulis nama Warahu atau Waharu. Jadi yang artinya bangunan suci, tempat pemujaan para dewa bagi umat beragama. Berarti ini bukan Hindu ya? Ya, sebelum Majapahit. Oh, sebelum Majapahit dari abad ke-10. Pada masa kerajaan rajanya Empu Sindok. Empu Sendok, iya, Medang Kamulan. Ya. Bahkan tak jauh dari sini juga kemarin ditemukan sebuah prasasti juga ya. Yang di mana itu? Yang perbatasan dengan Brangkal itu loh. Gemekan. Nggak, Gemekan ya. Iya. Itu kan masih satu era ya. Iya. Satu era Empu Sendok. Oh, ternyata ini emang lebih tua, jadi sebelum Majapahit. Nah, berarti sudah berabad-abad ini ya. Dari abad ke-10 sekarang abad 21 bisa 1100 tahun. Iya. Nah, cukup itu saja ya perkiraan. Untuk apa? Pernah dipugar ya sebelumnya? Ya sudah mengalami renovasi atau pemugaran 2 kali.
Untuk pemugaran yang pertama itu tahun 1920 yang diketuai seorang dari Belanda yang pertama Insinyur Henry Mecklenburg. Terus untuk pemugaran yang kedua itu dilaksanakan pada tahun 1990 sampai selesai 1995 yang dikerjakan oleh Balai Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala. Jadi 5 tahun anggaran untuk pemugaran yang kedua dan diresmikan pada 9 September 1995 oleh Bapak Wardiman Joyonegoro waktu beliau menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terus ini Mas, kalau untuk kegiatan spiritual ya Mas ya, masih dijalankan di sini untuk bagi saudara kita umat Buddha? Iya, kemarin tuh biasanya tuh malam purnama. Oh, malam purnama ya. Acara ritual-ritual gitu. Selain dijadikan wisata juga masih spiritualnya masih terjaga ya Mas ya? Iya. Untuk spiritual ya. Nah, terima kasih Mas ya. Boleh lihat-lihat ya Mas ya? Monggo, silakan. Nah, kita akan melihat dari dekat Candi era Empu Sendok dari Kerajaan Medang Kemulan. Masih kokoh berdiri sampai Majapahit hingga kini ya. Sudah berganti entah habis Medang Kemulan, Kahuripan, setelah itu Majapahit. Peradabannya wow, kokoh sekali sampai berlumut ini. Oh, atasnya sampai berlumut. Nah, ini tingginya sekitar 20 meter lebih nih ya. Ini biasanya di bagian kiri kanan itu ada dua kala ya, tapi itu corak Hindu. Kalau ada kalanya itu relief kala itu corak Hindu ya, tapi ini nggak ada, jadi semacam kayak pagoda, semacam kayak pagoda dan menggunakan batu bata kuno tanpa perekat, dan biasanya itu di bagian pondasi seperti ini itu banyak sekali ukiran, namun di sini tuh nggak ada ya, kemungkinan habis direhab ya. Ini kayaknya batu baru ya, makanya banyak yang keropos. Ini batu baru yang banyak yang keropos ini habis pemugaran. Nah, bedanya batu baru sama batu bata kuno itu lebih awet batu bata kunonya daripada yang baru. Nah, dari sini kita terlihat ya perbedaannya. Yang batu bata rehapan itu keropos sekali, sedangkan yang kuno masih utuh. Masih utuh, nggak lapuk ya. Dan warnanya pun untuk bata-bata kunonya itu agak keunguan. Mungkin proses dalam pemanasan ya, pembuatan batanya itu sangat sempurna. Nah, itu masih bukti masih ada orang ritual di sini ya, secara spiritualnya masih ada. Nah, bukti masih ada sisi spiritualnya, tapi disisikan ya, agak menjauh dari Candi Brahu ini, yang dikhawatirkan akan merusak bangunan. Memang kadang ada ya orang-orang spiritual itu bukannya melestarikan, malah merusak. Itu ada juga karena bekas asap dan abu dari pembakaran dupa maupun menyan merang itu malah merusak. Jadi mohon buat para spiritual
itu agak menjauh ya dari titik benda cagar budaya agar tetap terjaga kelestariannya. Oh, cantik banget ini arsitekturnya ini. Dan walaupun sudah abad ke-10, bangsa kita ini termasuk hebat ya dalam segi arsitekturnya ya. Dalam segi arsitekturnya bagus sekali. Wow, sampai berumput loh, ini rumputnya sampai tinggi ya. Kurang perawatan ini, tapi kalau dinaiki nanti bisa ambrol, takutnya itu ambrol. Loh, kalau di bagian atas juga ada vandalisme. Waduh, bahaya anak-anak muda itu. Ada tulisan-tulisan coret vandalisme di dinding Candi Brahu ini. Nah, ini bagian pintu masuk ya, pintu masuk menuju pusat ya, pusat ibadah. Pusat ibadah ada di dalam sana. Ini kalau nggak ada kegiatan besar atau acara besar itu nggak boleh masuk ya. Kalau ada hari-hari tertentu cukup di luar sini, tapi kalau hari-hari besar mungkin bisa masuk. Nah, di dalamnya ada ruangan ya, biasanya ada candi ada arca Buddha. Kalau dilihat dari ini dugaan, kalau ini tempat ibadah umat Buddha, tapi entahlah di dalamnya kurang tahu ya, soalnya tidak boleh masuk. Dan wisatawan lokal pun banyak yang berdatangan itu. Nah, itu sudah mulai banyak berdatangan, walaupun ini cuacanya gerimis ya, gerimis mengundang. Nah, dingin-dingin empluk ya. Oh, tetap terjaga. Oh, semakin kemegahannya itu loh sangat luar biasa. Megah sekali dan indah sekali. Wow, oh ada bunganya di dalam sana. Bunga sedap malam ya. Bunga sedap malam. Tapi itu dikasih pelindung cor itu ya. Wow. Nah, cukup sekian review kali ini di Candi Brahu era Empu Sendok, peninggalan kerajaan Medang Kamulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.